Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Sampai Senin pagi hari tanggal 8 Juli 2024, Senin yang minggu kedua. Minggu lalu adalah Senin yang pertama. Berarti kita sudah memasuki 8 hari anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita masih dipelihara, masih dipercaya sama Tuhan untuk hidup ini memuliakan Tuhan. Kata 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya sepanjang umur yang sisa ini jangan kamu menuruti keinginan manusia, tapi biar hidup yang sisa ini kita menuruti kehendak Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Mataku Tertuju Padamu. Karena pagi ini kita membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20 tentang kehidupan atau kematian. Hidup ini sebuah pilihan. Mau hidup berhasil, sukses, berkemenangan, atau hidup di dalam kegagalan. Tapi mari kita di dalam Yesus berjanji, di dalam Dia ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Carilah Tuhan. Itu mata kita tertuju kepada Tuhan yang membawa kita iman kepada kesempurnaan. Haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Mari mata kita selalu tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita minta bimbingan Tuhan. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti komitmen kita menurut jalan yang Tuhan sudah tetapkan, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatala. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Segala-gala kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku pagi ini, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, kasih-Nya sempurna. Terbukti kita dipelihara sampai sedetik ini. Biarpun hidup penuh dengan tantangan, banyak perjuangan, ingat Yesus. Yesus berjuang dahsyat. Pada waktu Tuhan disiksa, dihina, sampai prosesi di kayu salib, luar biasa pengorbanan Tuhan. Hari ini dia harus mati, tetapi ingat, pada hari ketiga Yesus bangkit, sudah menang atas maut. Tapi prosesinya sampai di atas kayu salib, pada hari yang ketiga itu dahsyat sakitnya Tuhan, kesengsaraan pengorbanan Tuhan. Apapun yang kita alami tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, saudara. Kasih-Nya Tuhan sempurna. Waktu mari kita jangan pernah lalai dalam hidup ini. Biar makin hari kita mau makin pertebal iman kita. Tingkatkan diri kita untuk lebih bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca tadi Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Memimpin kita kepada Yesus adalah firman Tuhan. Iman timbul dari benarkan firman Tuhan. Mari, biar firman-firman selalu kita cinta akan membawa kita pada suatu kebenaran. Terus kata firman, dengan mengabaikan keinginan tekun pikul salib, ikut Yesus memang tekun pikul salib, saudara. Ya, nggak bisa enak Yesus, dia udah rela di atas kayu salib. Ya, Yesus dia udah pikul salib, apalagi kita. Mari kita bayar harga, karena dibalik semuanya akan diganti dengan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Kesengsaraan dalam Roma pasal 8:18, kesengsaraan saat ini kita tidak sebanding dengan kemuliaan akan kita terima nanti. Seperti saya menyatakan, saya melayani Tuhan, ya, YouTube pagi malam ini secara manusia capek, saudara. Ya, tiap hari loh, tiap hari. Belum pelayanan saya yang lain. Tapi saya lakukan oleh karena apa? Cintanya Tuhan Yesus, bukan karena saya hebat. Saya bisa melakukan ini, itu karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, sudah putus dari kapan-kapan, sudah tidak bisa. Dalam pekerjaan Tuhan tidak bisa dengan kekuatan manusia. Tapi kalau andalkan kekuatan manusia, gagal semua. Tapi kalau Tuhan di tengah-tengah kita, ada penyertaan Tuhan. Sungguh, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Sungguh pokoknya, saudara. Kapan lagi kalau bukan cinta Tuhan dari saat ini? Saat ini kita pertebal kehidupan kita, makin dekat dengan Tuhan. Kita takut sebab kita baca firman Tuhan pagi ini, ada kehidupan atau kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Mari kita baca. Kekalahan atau kemenangan, keberhasilan atau kegagalan. Mari kita baca. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Firman Allah itu nggak ada yang kata sukar kalau menurut saya. Yaitu apa artinya? Kita melakukan dengan sungguh, minta pimpinan Roh Kudus. Sukar kalau sudah mengundang kekuatan sih tidak bisa. Yesus sendiri tadi bilang, tidaklah terlalu sukar asal kita merendah hati, asal kita mau pasrah, asal kita berserah total kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan katakan, ya tadi malam saya baca,
Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Kita andalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga bukan kuat gagah manusia lagi dalam Sakaria 4 ayat 6, tapi kekuatan Roh Kudus, sehingga terus kita bisa bertahan hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 12, tidak di langit di tempatnya, sehingga kau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarnya kepada kita, supaya kita melakukan. Iya benar, firman Allah bukan di langit, bukan jauh di sana, tapi firman Allah di hati kita. Ya, kita baca ayat 13, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga kau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Seperti pagi ini ada di dalam mulut saya baca firman Tuhan. Mulut saya Tuhan ciptakan, termasuk Bapak Ibu. Mari kita baca dengan iman, rajin baca Alkitab, baca dengan keluar di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Tuhan yang keluar si hati kita, ya. Tapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Amin. Ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Wah, dahsyat. Di dalam dunia begitu, saudara. Ya, ada kehidupan kekal bersama Yesus, tapi ada kehidupan maut bersama iblis. Ya, oleh itu mari kita mau bersama dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kata firman Tuhan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadamu, ya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk memilikinya. Amin. Jadi tidak macam-macam, ikut Yesus itu loh sederhana. Ikuti firman, ya, menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pada hari ini firman Allah mengajar kita mau cinta Tuhan. Ya, ayat 17, tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umur di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk memilikinya. Wow, gampang, saudara. Ya, kalau sudah tidak taat kepada firman Allah, datang hukuman, konsekuensi hukum. Ya, oleh itu mari kita sederhana, kita menerima berkat Tuhan, taat aja kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, tinggalkan kedagingan yang lain-lain. So, jangan hidup menurut daging, jangan ikutin egois kita, jangan ikutin hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, jangan. Tapi ikuti firman Tuhan, maka kita bisa ikut Tuhan setia. Asal kita dari saat ini sudah disiplin, selalu kita mau dekat dengan Tuhan. Kita menjaga hubungan saya dengan Tuhan, dengan kerinduan kita mau melekat dengan Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima hidupan kekal bersama Tuhan. Bukan terima kutuk, terima berkat. Asal kita bersandar kepada Tuhan. Silakan mereka yang lain pilih kutuk, pilih kehancuran, tapi kita memilih Yesus. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ya, ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 tentang kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kecelakaan, dan semua. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita diberkati sama Tuhan. Mari kita mau pilih jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita melangkah bersama Tuhan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, sebelum ke Bapak Ibu beraktivitas apapun, masalah pergumulan apapun, serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Lakukan kehidupan ini dengan setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan akan memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya. Ku
membesarkan kerajaan Tuhan. Biar hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita memilih kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, karena pada hari ini aku meminta kepada-Mu untuk mengasihi Tuhan Allah-Mu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya Engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah-Mu di negeri kemana Engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Kita terima pagi ini berkat Tuhan. Ku mau setia, cinta Yesus, memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti, mari kita ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Pentingnya kita hidup menurut kehendak-Mu Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum beraktivitas, serahkan semua kepada Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dalam Ulangan 30 ayat 16, karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu, hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024. Mari kita mengasihi Tuhan Allah kita Yesus dengan hidup menurut firman Tuhan, berpegang pada perintah firman Tuhan, jangan melanggar, menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, berkat Tuhan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu apa yang Bapak Ibu kerjakan, semua diberkati Tuhan. Dalam rumah tangga diberkati, dalam pelayanan diberkati, usaha bisnis diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati. Kita terima itu dalam nama Yesus, berkat Tuhan. Dan kita komit, kita mau berpegang pada perintah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.